Halo adik-adik dan saudara-saudari di rumah. Nah, sebelum kita mulai sidang anak-anak kita berdoa terlebih dahulu ya. Walau kita hanya sidang melalui online, kita harus tetap melatih roh kita dan juga kita harus tetap sukacita. Mari kita bersatu dalam doa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan bersidang anak-anak bersama. Tuhan berkatilah setiap anak-anak Tuhan dapat berkidung dan juga mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, jagalah kami Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak berdoa depan mengajak kita sama-sama memuji Tuhan yang berjudul Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik di rumah boleh mengikuti kita sama-sama ya, kita memuji Tuhan. Nah adik-adik, lagu ini memiliki gerakannya loh. Nah kakak mengajak adik-adik yang di rumah, ayo kita berlatih bersama-sama dengan gerakan kidung ini. Amin. Sebelum Kak Erina bercerita, kita suruh nama Tuhan ya, kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bawalah firman-Mu ini, oh menjadi pelindung bagi kami. Tuhan, bawalah telinga kami ya Tuhan, seperti seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Irma ingin bercerita tentang Tuhan Yesus berkuasa atas setan. Nah, pada suatu saat itu ada seekor babi yang bertingkah sangat aneh. Sepertinya seekor babi ini dia kerasukan. Dan ternyata bukan hanya satu babi saja, tapi ada 2000 ekor babi yang kerasukan dan bertingkah sangat aneh. Seekor babi ini dia berjalan ke sana dan ke sini, bahkan berlari ke sana ke sini. Nah, pada saat itu 2000 ekor babi itu dia bersama-sama dia terjun dari atas sampai ke bawah, sampai 2000 ekor babi ini dia mati. Nah, ternyata
penjaga seekor babi ini, dia kebingungan apa yang harus dia lakukan, merasa takut. Nah, setelah itu penjaga-penjaga ini mereka pergi ke kota-kota. Mereka bercerita apa yang terjadi. Setelah mereka bercerita apa yang terjadi, mereka pergi menuju ke tempat seekor babi itu. Nah, ketika mereka sudah tiba, mereka melihat ada seorang yang duduk sopan yang berpakaian rapi. Siapa ya adik-adik? Nah, ternyata dia adalah orang gila yang tinggal di perkuburan. Nah, dia dulunya adalah orang gila yang lupa namanya, nama papanya dan nama mamanya dia tidak tahu, apalagi tempat tinggalnya dia sama sekali tidak tahu. Nah, dulu dia juga adalah seorang yang sangat kuat. Nah, dia suka berteriak-teriak dan dia suka memukuli dirinya sendiri dengan batu. Nah, tapi adik-adik, ternyata dia itu sudah waras. Dia sudah berpakaian rapi, dia sudah duduk dengan sopan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ketika itu Tuhan Yesus memerintahkan kepada setan-setan yang ada di dalam orang gila itu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, pergilah darinya. Nah, setelah itu setan itu menjawab, jangan siksa aku. Nah, ternyata setan itu takut pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memerintahkannya untuk pergi dan jangan mengganggu. Nah, setan itu dia hanya setan itu maunya ada bersama dengan seekor babi itu. Dan ternyata Tuhan Yesus mengizinkan. Dan penjaga-penjaga seekor babi itu dia tidak mau karena dia tidak rela babi-babinya dirasuki oleh setan. Nah, setelah itu penjaga-penjaga itu dia mengusir Tuhan dari kotanya. Karena padahal penjaga-penjaga itu sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Seharusnya Tuhan Yesus memerintah. Nah, tapi penjaga-penjaga itu dia tidak mau mendengarkan. Dia tidak mau melakukan perintah-perintah dari Tuhan. Nah, apa yang terjadi dengan orang gila itu? Dia ingin mau mengikuti Tuhan Yesus, tetapi Tuhan tidak mengizinkannya. Tuhan Yesus berbicara kepada orang gila itu. Orang gila itu seharusnya dia harus pergi menemui orang tuanya dan rumahnya, dan harus memberitakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas setan-setan. Nah, setelah itu orang gila itu dia mau mengikuti perintah Tuhan. Nah, adik-adik perlu seperti mereka ya, perlu mendengarkan dan juga perlu mengikuti setiap perintah-perintah dari Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kakak Erima sampai di sini saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Erima kan? Bagaimana menceritakan tentang 2000 ekor babi yang kerasukan setan, juga seorang lelaki yang dirasuki setan. Juga bagaimana kita melihat bahwa Tuhan mengusir setan dari seorang lelaki itu. Dari cerita ini apa nih yang kita bisa pelajari? Kita bisa mengambil pelajaran bahwa hari ini kita perlu mengikut Tuhan. Kita tidak perlu takut pada Tuhan. Kita perlu belajar seperti seorang lelaki itu yang ketika Tuhan menyembuhkan dia langsung mengikut Tuhan. Bahkan kita tidak perlu seperti warga-warga di sekitarnya yang langsung mengusir Tuhan Yesus waktu itu, mendesak Tuhan Yesus untuk pergi dari tempat itu. Nah, contohnya nih, kita harus menolak gangguan si
misalnya kalau mau ibadah tapi kalian lagi malas-malas, kalian harus menolak. Enggak, aku harus ibadah, aku harus datang pada Tuhan. Atau misalnya kalian minta sesuatu pada orang tua, terus orang tua bilang orang tua nggak kasih, terus kalian ngambek. Jangan ya, kalian harus belajar sabar, oke? Jangan sampai si jahat menguasai kita. Kita harus jadi anak-anak yang mengikuti Tuhan, harus mengasihi Tuhan. Oke, hari ini kakak juga akan berikan ayat hafalan seperti biasa, terdapat di Lukas 8 ayat 33. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan domba itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Oke, cerita kakak sampai di sini ya. Oke, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas setan-setan. Tuhan membawa kami juga belajar, Tuhan mengikuti Tuhan, belajar mengasihi Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan untuk jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.